Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjel Salipudinor. Saya mahasiswa BK Bimbingan dan Konseling dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Saya magang di SMK Muhammadiyah Palangkaraya. Oke, lanjut saja. Materi yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu mengenali dan mengatasi kesulitan belajar. Apa itu kesulitan belajar? Apakah dari adik-adik sudah ada yang tahu apa itu kesulitan belajar? Kalau tidak ada yang tahu, maka kakak akan jelaskan apa itu kesulitan belajar. Menurut Watt tahun 2007 menyatakan, kesulitan belajar adalah suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai oleh adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Hambatan dalam belajar ada yang berasal dari dalam dan luar diri kita. Namun, yang sering tidak disadari justru hambatan berasal dari dalam diri sendiri. Kesulitan belajar terbagi menjadi dua, yaitu kesulitan belajar dari dalam diri dan kesulitan belajar dari luar diri. Kesulitan belajar dari dalam diri yaitu potensi fisik psikologi meliputi kesehatan terganggu, keseragaman dan stamina menurun. Yang kedua, potensi kecerdasan atau intelektual yaitu rendahnya kecerdasan tinggi tetapi motivasi belajar rendah. Selanjutnya, potensi bakat yaitu rendahnya bakat pada salah satu atau beberapa bidang. Contohnya bahasa, menghitung mekanik, ketelitian, kecakapan, relasi, ruang, dan lain-lainnya. Selanjutnya, potensi minat, hobi, kesukaan. Meliputi lemahnya minat terhadap salah satu atau beberapa materi pelajaran. Selanjutnya, potensi kreativitas meliputi kurang kreatif dalam bertanya, menulis, menghafal, dan lain-lainnya. Selanjutnya, potensi emosional meliputi emosi negatif tidak terkendali, emosi menguasai rasio atau logika. Selanjutnya, daya juang, langsung menyerah, tidak berdaya ketika menghadapi kesulitan dan penderitaan. Potensi karakter atau kepribadian meliputi konsep diri negatif atau merasa rendah atau tidak mampu. Kedua, kebiasaan buruk, menunda-nunda. Nah, ini nih yang sering terjadi, yaitu menunda-nunda. Yang ketiga, motivasi berprestasi terlalu lemah. Yang keempat, lari dari masalah. Selanjutnya, potensi spiritual atau keimanan dan ibadah meliputi kurang menyadari betapa kekuatan iman itu dahsyat. Penguasaan keterampilan teknis belajar meliputi tidak variatif dan kurang efektif, tidak mengenakan semua indrawi atau gerakan anggota tubuh dan penglihatan serta pendengaran. Metode belajar meliputi tidak variatif dan kurang efektif, tidak mengenakan semua indrawi, gerakan anggota tubuh, penglihatan, serta pendengaran. Ini hampir sama ya dengan yang tadi ya. Selanjutnya, manajemen belajar. Kurang skala prioritas antara belajar, PR, dan ekstrakurikuler, bermain, atau rekreasi. Terakhir, kurang komitmen jadwal belajar atau manajemen waktu. Kesulitan belajar dari luar diri. Pertama yaitu fasilitas atau sarana belajar meliputi buku pelajaran tidak lengkap, ruang belajar tidak kurang memadai. Yang kedua, pola asuh dan peran keluarga meliputi sikap otoriter atau terlalu dan dalam keluarga orang tua. Yang kedua, peran orang tua kurang sehat dan bijak. Yang selanjutnya,
metode mengajar dan kepribadian guru. Meliputi metode mengajar kurang variatif, yang kedua sikap guru yang kurang bijaksana, yang ketiga suara yang kurang lantang. Nah, kalau dari guru ini bisa ditanyakan atau bisa dibicarakan baik-baik dengan gurunya apa permasalahan yang dihadapi. Misalnya, suara guru kurang lantang bisa dibicarakan baik-baik supaya gurunya berbicaranya lantang. Selanjutnya yaitu sikap dan karakteristik teman belajar. Meliputi pola perilaku dan gaya hidup yang tidak sehat. Yang kedua, dominasi dan pengaruh buruk teman. Wah, teman ini berpengaruh besar juga tentang belajar. Bagaimana cara mengatasi kesulitan belajar? Cara mengatasi kesulitan belajar yaitu yang pertama nih, mengatur jadwal belajar. Yang kedua, mengikuti les. Yang ketiga, merangkum poin-poin penting. Yang ketiga, memberi reward atau hadiah pada diri sendiri. Selanjutnya, membuat evaluasi hasil pembelajaran di sekolah. Yang terakhir, jangan menunda-nunda. Itulah materi dari kakak. Apabila ada yang kurang, kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.